Halo hai semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang fisika inti. Nah, materi fisika inti yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama defek massa dan yang kedua adalah energi ikat inti. Untuk defek massa itu sendiri itu apa sih ya? Jadi defek massa itu penyusutan massa inti yang disebabkan karena perubahan massa inti menjadi energi ikat inti. Nah, di sini defek massa itu disimbolkan sebagai delta M yang perumusannya dapat kalian lihat Z dikali MP plus dalam kurung A min Z dikali MN kurung tutup dikurangi massa inti. Nah, di sini memang kelihatannya ribet ya, tapi sebenarnya nggak ribet kok. Oke, bisa kita katakan bahwasanya defek massa itu merupakan perubahan massa nukleon-nukleon penyusun inti. Nukleon-nukleon itu apa sih? Jadi nukleon-nukleon itu adalah penyusun inti yang tak lain tak bukan adalah proton dan neutron. Jadi di sini kalian harus mengingat bahwasanya ada simbol atom, bahwasanya di mana atom unsur itu memiliki A dan Z. A itu adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atom. Nah, di dalam perumusan yang dalam kurung kurawal itu ada Z dikali MP, artinya nomor atom dikali massa proton unsur tersebut, ditambah A min Z dikali Mn, di mana A min Z itu adalah apa? Neutron gitu ya, dikali massa neutronnya berapa, baru dikurangi massa intinya. Nah, jadi di sini jelas ya, Z dikali MP itu menunjukkan protonnya, di mana Z itu adalah nomor atom yang menunjukkan banyaknya proton, sedangkan A min Z itu menunjukkan banyaknya neutron. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya defek massa itu adalah total keseluruhan massa penyusun inti dikurangi dengan massa inti atom unsur itu sendiri. Nah, sepertinya sudah mulai bingung ya, sudah mulai galau, tapi jangan galau-galau, kita akan coba langsung di penerapannya aja yang sebenarnya nggak susah sih. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya massa inti itu selalu lebih kecil daripada massa penyusunnya. Oke, kita akan pakai soal dari ujian nasional tahun 2010 ya, seperti yang bisa kalian lihat berikut ini. Oke, seperti soal yang sudah bisa kalian lihat, pertama-tama kita akan membahas dengan menuliskan variabel-variabel yang diketahui. Yang pertama, kita bisa melihat nomor atom di situ ya. Nomor atom yang sebelah bawah itu Z-nya berarti 20, kemudian nomor massa atau A-nya itu 40, dan neutronnya A dikurangi Z, 40 dikurangi 20 yaitu 20. Nah, kemudian di situ ada massa proton, berarti MP-nya sekian. Nah, itu ada satuan SMA. SMA itu bukan sekolah menengah atas ya, tetapi satuan massa atom, dan massa neutronnya itu Mn. Kemudian defek massa pembentukannya berapa? Nah, itu yang akan kita cari. Oke, sekarang kita masukin semua variabel dalam perumusan. Z-nya masukin 20 kali 1,0078 ditambah neutronnya 20 dikali massa neutronnya 1,0087 dikurangi massa intinya. Jadi massa intinya di situ adalah 40,078 SMA. Maka setelah kalian hitung yang dalam kurung dulu baru dikurangi dengan massa intinya, ketemu 0,252 satuan massa atom. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan? Nah, oke, kita akan coba soal nomor 2. Kalian bisa lihat, kita akan lihat dulu, kita rumuskan apa saja yang menjadi variabel yang diketahui. Ada karbon nomor atom 6 dan nomor massa 12, memiliki massa inti 12,00 SMA. Kalian tulis dulu semuanya. Kemudian massa neutronnya dan massa protonnya sekian, dan kita diminta mencari untuk berapakah defek massanya. Kita masukkan aja perumusannya. Z-nya dikali massa protonnya atau jumlah proton dikali massa proton, jumlah neutron dikali massa neutron. Baru udah yang dalam kurung itu diselesaikan, baru dikurangi dengan massa intinya yaitu 12. Nanti akan ketemu hasilnya 12,099 dikurangi 12 yaitu hasilnya 0,099 satuan massa atom. Jadi perlu diingat kembali ya bahwasanya massa atom penyusun inti itu lebih besar daripada massa inti atom itu sendiri. Jadi kayak gitu ya. Semoga kalian paham dan bisa. Dan ini sebenarnya gampang kok. Nah, kita akan lanjutkan dalam energi ikat inti. Untuk memisahkan kembali nukleon-nukleon yang sudah terbentuk tadi itu dibutuhkan energi, dan energi yang dibutuhkan itu besarnya adalah mc².
Energi ikat inti ini disebut juga sebagai binding energy ya. Jadi binding energy ini merupakan ukuran tingkat kestabilan inti atom. Jadi pada intinya kita bisa rumuskan energi ikat sama dengan delta M dikali C kuadrat. Nah, di mana delta M itu kan defek massa. Nah, artinya energi ikat inti adalah defek massa dikalikan C kuadrat, di mana C kuadrat itu nilainya sebanding dengan 931,4 mega elektron volt. Jadi kalau misalnya ada soal ditanyakan berapa energi ikat intinya, kita bisa menghitung defek massanya dikalikan 931 atau 931, biasanya dibulatkan gitu ya, jadi nggak ada koma, tapi nanti tergantung pada soalnya yang diminta berapa gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya, bisa kita baca dan seperti biasa tuliskan variabel-variabel yang diketahui apa aja. Kemudian saya akan langsung masuk dalam perumusannya, di mana energi ikat itu adalah defek massa dikalikan 931 mega elektron volt. Jadi setelah defek massanya diketahui atau dihitung, tinggal dikalikan aja dengan 931, hasilnya adalah 57,82 mega elektron volt gitu. Oke, sekarang kita akan coba dengan contoh soal lain, ini dengan menggunakan reaksi. Kalau tadi kan kita bisa menghitung menggunakan defek massa, kalau ini menggunakan reaksi ya, jadi ada proses sebelum reaksi dan proses sesudah reaksi. Kita diminta untuk mencari berapakah energi yang dibutuhkan saat bereaksi kayak gitu. Nah, untuk yang sebelah kiri tanda panah itu disebut sebagai sebelum reaksi, sedangkan yang sebelah kanan disebut sebagai sesudah reaksi. Untuk menghitung energi ikat inti ini kita bisa mencari menggunakan E sama dengan energi sebelum dikurangi energi sesudah. Oke, kita lihat reaksi yang sebelum itu ada H12 atau H nomor atom 1 nomor massa 2 ya, ditambah H13. Nah, kita lihat H12-nya adalah 2,014741 ya, sedangkan H13-nya 3,016977. Itu untuk yang sebelum reaksi. Nah, dikasih dalam kurung, nanti dihitung dulu, kemudian dikurangi sesudah reaksi. Untuk sesudah reaksi itu ada masanya helium 24 ya, sama massa neutron 01. Nah, sama prosesnya seperti tadi, di dalam kurung dijumlahkan dulu, habis itu sesudah hasilnya energi sebelum reaksi dikurangi dengan energi sesudah reaksi dikalikan 931 mega elektron volt, lalu didapatlah hasilnya. Baik, kita akan coba lagi soal persamaan reaksi. Jadi ada reaksi sebelum dan reaksi sesudah, kita diminta untuk mencari besar energi reaksi intinya. Nah, seperti yang tadi kita lihat, yang sebelum reaksi atau yang sebelah kiri itu ada apa aja, kemudian yang sebelah kanan itu ada apa aja, kayak gitu ya. Oke, untuk energi yang di sebelah kiri itu ada H11 ya, itu adalah 1,007825 ditambah dengan C613 13,00336. Nah, itu kita jumlahkan dulu sebagai reaksi yang sebelum. Kemudian reaksi sesudahnya ada He713 13,005749 dan N01. Ya, di situ mohon maaf terpotong, jadi N01-nya 1,008665 SMA. Nah, dijumlahkan dulu baru keduanya dikurangi, maka akan didapat hasilnya min 2998 mega elektron volt. Lalu apakah boleh hasilnya negatif? Nggak apa-apa, ditulis saja kalau memang hasilnya negatif. Itu artinya besar energi reaksi yang bernilai negatif itu reaksinya itu memerlukan energi. Sedangkan kalau soalnya sebelumnya itu hasil reaksinya positif, itu artinya reaksi tersebut melepaskan energi. Nah, gitu aja ya, cukup mudah bukan? Semangat untuk terus berlatih. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga materi yang sudah saya berikan tadi bermanfaat dan terus semangat buat belajar. Jangan lupa fisika itu nggak sulit sebenarnya kalau kita mau terus latihan, berlatih, dan kita wajib kepo. Karena dengan kita kepo, kita mau untuk terus berjuang ya, sekalipun sulit, kita akan selalu ingin mencari tahu jawabannya. Semangat ujiannya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.